Hai, ketemu lagi bersama Mr. Danang. Kali ini kita akan bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan musik Nusantara. Kemarin kita sudah mempelajari instrumen-instrumen yang ada di Nusantara dan bagaimana fungsinya, bagaimana perannya, bagaimana cara memainkannya. Nah, kalau dalam video kali ini saya akan jelaskan musik Nusantara secara umum ya. Kenapa kemarin saya ingin kalian belajar mengenai instrumen Nusantara, apa fungsinya, bagaimana cara memainkannya, bagaimana karakternya, bagaimana cara pembuatan atau juga bahannya seperti apa. Nah, di video kali ini saya akan terangkan mengenai musik Nusantara itu apa sih dan apa yang dimaksud Nusantara. Nusantara itu kebanyakan dari kita tahu adalah Indonesia. Tapi sebenarnya Nusantara itu bukan hanya Indonesia, tapi meliputi Asia Tenggara. Kenapa orang seringkali menyebutnya Indonesia? Ya, secara politis Nusantara itu adalah Indonesia. Tapi secara sejarah kebudayaan, Nusantara itu ialah Asia Tenggara. Nah, gimana kita akan menemukan kemiripan-kemiripan budaya, baik itu secara musik, baik itu budaya seni tari, budaya teater, kemudian budaya berpakaian, budaya seni batik, dan segalanya. Nah, maka tidak heran ketika kita ketemu dengan negara tetangga kita, contohlah Malaysia, kita seringkali berseteru karena kita seringkali menuduh bahwa mereka itu sudah mencuri budaya kita. Nah, jangan salah, sebelum kita menuduh bahwa mereka mencuri, kita harus paham sejarahnya seperti apa. Kita akan bahas di dalam video ini. Baik, pengertian musik Nusantara itu adalah musik yang berkembang di seluruh wilayah kepulauan dan merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang masih dijalankan. Meskipun ada perubahan, ya ada perubahan baik itu fungsi, baik itu bentuk, baik itu dari segi faktor-faktor yang lain. Kemudian wilayah Nusantara itu di mana? Nah, kita sudah sedikit menyinggung ya bahwa Nusantara itu secara budaya, sejarah budaya itu meliputi Asia Tenggara. Ya Indonesia sendiri, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, Vietnam. Karakternya apa sih musik Nusantara itu? Nah, ada 5 karakter yang saya rangkum di sini. Yang pertama adalah musik Nusantara itu memiliki karakter apa? Menggambarkan keadaan suatu daerah setempat. Kemudian yang kedua, memuat pesan untuk masyarakat suatu daerah. Kemudian yang ketiga, mengandung suatu makna yang diketahui penciptanya. Yang keempat adalah mengandung unsur kerakyatan dan kebersamaan. Yang kelima, modelnya adalah pop atau populer. Nah, kita perlu tahu nih bahwa ketika kita berada di luar Indonesia, tapi masih dalam Asia Tenggara, kita akan menemui banyak sekali instrumen. Ya, kali ini saya akan bahas pada bidang musik ya. Kalau kita ke Thailand, kalau kita ke Malaysia, kalau kita ke Laos dan beberapa negara-negara Asia Tenggara, kita akan menemui yang pertama model instrumen, bentuk instrumen musik yang hampir mirip. Kemudian kedua, pelarasan atau bunyi suatu nada yang hampir mirip juga. Kemudian pola permainan yang juga mirip juga. Nah, perlu kita tahu bahwa di negara Asia Tenggara ada 3 negara yang saya rangkum memiliki kelompok musik atau perangkat musik seperti yang ada di Indonesia. Kalau Indonesia katakanlah di Jawa ada gamelan gitu ya, gamelan Jawa. Di Sunda juga ada gamelan. Di Betawi ada namanya gambang kromong. Ya, kalau di beberapa negara ada, saya rangkum ada Thailand, Kamboja, dan Laos. Ini juga memiliki perangkat tersendiri. Yaitu dari Thailand itu ada Kruang Don Tri Thai, kemudian
di Kamboja ada Khmer, yang ketiga di Laos itu ada kain. Nah, kalau kita perhatikan di beberapa negara ini, contohlah saya ambil contoh ada pin peat di Kamboja. Nah, bentuk dari pin peat ini mirip sekali dengan gambang yang ada di Nusantara kita atau di Indonesia. Ya, gambang yang ada di Jawa, ya, tapi bentuknya memang sedikit berbeda. Ternyata pin peat ini tidak hanya ada di Kamboja, kita bisa temui juga di Thailand dan juga di Laos. Kemudian di Filipina ada dua instrumen yang juga mirip dengan Nusantara kita, namanya juga mirip dengan Nusantara kita, yaitu ada kulintang. Nah, kulintang di Filipina itu ada dua jenis, yaitu kulintang kayo dan kulintang tiniok. Kulintang kayo ini terbuat dari kayu, dan kulintang tiniok terbuat dari logam. Kalau kita perhatikan, kulintang tiniok ini hampir mirip dengan instrumen Jawa, yaitu gender. Kemudian di Thailand kita bisa menemui juga instrumen yang mirip dengan Indonesia juga. Ada yang mirip dengan sitar, yaitu namanya kim. Ya, itu juga ada. Kemudian ada yang mirip dengan tehian yang ada di Betawi, ataupun juga seperti rebab yang ada di Jawa, namanya sauduang. Nah, itu sedikit gambaran mengenai bagaimana musik Nusantara. Jika kalian ada pertanyaan dan kalian ingin tahu lebih banyak tentang musik Nusantara, pada khususnya bagaimana hubungan antar negara ini sehingga mereka punya kemiripan satu dengan yang lain, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Kemudian bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube saya, kalian bisa subscribe. Kalian juga bisa request video yang nantinya akan saya buat juga. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar, salam budaya, God bless you.